titik tertinggi di ruas Sorong Manokwari di Kabupaten Maibrat, inilah jalur Trans Papua Barat. Trans Papua kini hadir memecah keterisolasian masyarakat. Jalan nasional ini membentang dari kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di Provinsi Papua. Panjangnya mencapai 4.330 km. Semua ruas jalan Trans Papua yang belum tersambung ditargetkan akan selesai di tahun 2019 mendatang. Namun salah satu jalur yang sudah tersambung seutuhnya adalah yang saya lalui ini, jalur Trans Papua Barat. Jalur ini membentang dari kota Sorong, Manokwari hingga perbatasan Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua di Nabire. Panjangnya 1070 km. Jalan Trans Papua hadir menjawab ketersambungan wilayah di bumi cendrawasih. Jalan menghubungkan daerah-daerah terisolir di kedua provinsi, serta memangkas jalur distribusi yang selama ini menyebabkan mahalnya harga pangan. Pembangunan ini juga menjadi sarana vital untuk menunjang roda perekonomian masyarakat Papua. Transaksi jual beli makanan juga semakin mudah. Pembangunan infrastruktur ini digenjot dari tahun 2015 hingga sekarang. Program ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jalur yang membelah gunung dan menembus hutan ini membuka akses dan menambah manfaat bagi masyarakat. Manfaat itu dirasakan masyarakat di Kampung Lamono, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Kampung ini berjarak sekitar 50 km dari pusat kota Sorong. Dulunya, warga butuh waktu setengah hari berjalan kaki untuk sampai pusat kota. Namun kini, hanya butuh 2 jam dengan kendaraan bermotor. Di sini saya diterima oleh Ibu Aleta, salah satu warga Kampung Lamono. Mata pencaharian warga Kampung Lamono rata-rata dari hasil berkebun. Ibu-ibu di sini biasa pergi ke hutan untuk mencari daun tikar. Nah ini biasa sehari kalau udah ke hutan gini dapat berapa daunnya? 5 pohon. 5 pohon. 5 pohon itu bisa dapat berapa nanti jadi tikarnya? Satu tikar. Satu tikar aja 5 Iya. pohon. Berarti Iya. sebanyak ini nanti cuma Iya, satu. 5 pohon karena ini mah kaki bersih terus lipat lagi kaki gabung 2 baru semuanya. Oh, berapa lama dari sejak nebang sampai jadi berapa lama? Itu mungkin sekitar 3 hari kan? Kalau lebih cepat itu pasti 2 hari. 2 hari. Lumayan sih ya, lumayan Iya. cepat. Barang-barang produksi tikar mereka yang sudah jadi nantinya dijual ke kota Sorong. Menurut Aleta, jalur Trans Papua Barat memudahkan mobilitas mereka. Iya, belum jalan ngaspal kan. Waktu itu mama, bapak yang dari sini mau ke Sorong. Mereka berjalan kaki dari sini pagi sampai di Sorong sore. Kan sekarang kan sudah bisa, sudah ada jalan, jadi sudah berkendaraan motor, mobil. Jadi mereka dari sini sampai di sana sudah tidak sampai 2 jam, 1 jam sudah sampai di Sorong. Jadi mereka sudah bisa merasakan sudah yang sejahtera untuk masyarakat. Tak kurang ada 9 kampung yang kini saling terkoneksi lewat jalur Trans Papua Barat. Bagaimana kehidupan mereka kini sejak akses jalan terbuka? Simak hanya di Satu Indonesia. Jalur Trans Papua Barat ini membentang sepanjang 1000 km lebih dan ada beberapa kampung yang dilewati oleh jalur ini. Salah satunya adalah Kampung Maladovok di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Nah, saya akan melihat seperti apa kehidupan warga di sini, apa tanggapan mereka setelah adanya jalur Trans Papua Barat. Ada sekitar 70 kepala keluarga yang tinggal di Kampung Maladovok. Kampung ini sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Tersedia sekolah, tempat berkumpul warga, puskesmas, hingga lapangan bermain voli.
Saya menemui Cornelis Ulala dan Daud. Mereka sehari-hari berkebun pisang dewaka. Untuk menuju hutan, warga berjalan kaki sejauh 1 hingga 2 kilometer. Sehari dapat berapa tandar pisang, Pak, kalau berkebun? 5 tandan. Kalau mau ingin makan berarti ya potong bawa pulang ke rumah tuh untuk makan. Kalau mau ingin jual berarti fotonya selesai langsung buat ke jalan. Nanti ini Pak Cornelis jual di mana? Apa di kampung, apa di Sorong? Atau? Nanti mobilnya nanti kalau mau panen nanti foto selesai angkutnya ke pinggir jalan. Kalau ada mobil yang turun dari atas langsung buat ke kota. Oke, kita bawa sekalian ya, Pak. Oke. Ayo, Pak. Ayo. 5 tandan pisang yang kami panen selanjutnya dibawa pulang untuk dijual ke kota Sorong. Berangkat ke Sorong langsung ya? Iya. Hati-hati ya. Jalur Trans Papua Barat memudahkan mobilitas warga. Dulu mereka harus menunggu mobil datang dari kota Sorong untuk mengangkut hasil kebun. Namun sekarang, warga bisa membawa sendiri hasil berkebun mereka ke kota. Pengerjaan Trans Papua Barat bukan hanya membutuhkan keahlian ekstra khusus, peralatan yang serba canggih, serta sumber daya manusia yang banyak. Diperlukan ikhtiar ekstra keras untuk menyelesaikan proyek pembangunan infrastruktur ini. Oke, Pak, kita mau ngobrolin soal jalur Trans Papua Barat ini, Pak. Ini kan sudah selesai ya. Tapi kita mau tanya dulu, sebenarnya seperti apa sih Pak proses pengerjaan Trans Papua Barat ini, Pak? Baik, terima kasih teman-teman. Jadi Jalan Trans Papua ini yang ada di Papua Barat ada 2 segmen sepanjang kurang lebih 1070 km. Pertama segmennya dari Sorong ke Manokwari kurang lebih 595 kilo. Itu sudah terbangun semua, aspalnya tersisa sekitar 20%. Jadi intinya Jalan Trans Papua di Papua Barat itu sudah tersambung, tersisa pekerjaan jembatan, pengaspalan bertahap, dan perbaikan geometri. Pak, sebenarnya tujuan dari pembangunan Jalan Trans Papua ini apa, Pak? Saya kira secara umum bahwa teorinya membuka keterisolasian. Kemudian dengan adanya jalan bisa mengurangi biaya transport, mengurangi waktu tempuh. Selama ini kan mungkin melalui udara dan laut. Nah, setelah ada ini kami amati di lapangan, pemukiman-pemukiman masyarakat kita itu sudah kelihatan ya, hidup ya di koridor itu. Paling tidak biaya untuk membangun rumah, mungkin biaya angkut bahan bangunan sudah murah. Salah satu bentuk pemeliharaan jalannya itu boleh diceritain, Pak? Mungkin ada program apa? Jadi ada program pemerintah kita, namanya Paket Padat Karya Tunai. Tujuannya adalah pemberdayaan masyarakat yang mungkin kurang atau tidak terampil. Pengangguran, semi pengangguran, ya miskin kalau ada. Nah ini memberdayakan masyarakat itu terlibat di dalam pemeliharaan jalan atau jembatan. Nah memang pekerjaan-pekerjaan padat karya ini yang tidak menggunakan alat yang besar ya, alat-alat kecil. Jadi misalnya di jalan kita ini kan memelihara bahunya ini, ada salurannya di ruas lainnya. Kemudian ada trotoarnya, nah kita libatkan masyarakat di situ. Kenapa tunai? Nah ini, jadi untuk paket kita yang sokelola maupun kontrak,
ya rutinnya tadi itu sederhana tadi itu kita bayar masyarakat prinsipnya berkelompok. Ada bukti pembayaran melalui mandornya atau kita kontrol langsung. Kenapa sih Pak harus melibatkan masyarakat lokal? Ya, jadi kan kalau tentunya kan jalan kita milik kita bersama. Dengan melibatkan masyarakat lokal, jalan kita tiap harinya ya masyarakat merasa memiliki. Nah, di samping tentunya tenaga-tenaga yang semi menganggur tadi ya kita bisa berdayakan. Ada peningkatan ekonomi di sana untuk mereka minimal untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi ada manfaat ganda di situ ya, ekonomi dan meningkatkan rasa memiliki. Bagaimana program Padat Karya Tunai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua? Serta apa yang dilakukan warga untuk pemeliharaan Jalan Trans Papua? Simak selengkapnya tetap di Satu Indonesia. Dengan besok pagi jam 9 itu harus sebelum kerja bawa mesin babat, bawa paran, bawa minyak. Pembangunan Jalan Trans Papua harus diiringi dengan pemeliharaan. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki program khusus yaitu Padat Karya Tunai. Program ini dijalani warga dengan membabat rumput liar yang tumbuh di sepanjang jalan. Namun tidak hanya itu, tapi juga pemeliharaan jembatan. Sejumlah warga telah berkumpul pada malam hari. Kartu identitas masing-masing warga diserahkan untuk pendataan. Teman-teman, jangan lupa besok kita kerja. Mari kita pulang. Pagi tiba, pekerjaan dimulai. Warga bekerja secara berkelompok. Bagi warga, program Padat Karya Tunai menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka. Pengerjaannya tidak melibatkan tenaga ahli maupun kontraktor. Seluruhnya dilakukan masyarakat setempat dengan kriteria non-skill. Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat. Ini kan kegiatan padat karya ya Pak? Ya, Pak Ferry tahu dari mana awalnya Pak program ini Pak? ini dari PU. Dari PU, jadi PU datang ke kampung kami kemudian memberikan tawaran begitu atau lupa apa, yaitu maksudnya di samping kegiatan yang kita lakukan kita juga mendapatkan hasil berupa ya namanya juga uang upah. Ya, hasil dari situ kita bisa gunakan untuk biaya anak-anak kami sekolah, yaitu contohnya membeli pakaian seragam, buku. Di samping itu bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, misalnya beli beras dan lain-lain begitu. Padat Karya Tunai pemeliharaan jalan dilakukan di ruas Jalan Trans Papua Barat di Kabupaten Manokwari, Sorong, Maibrat, Bintuni, dan Fakfak. Jumlah masyarakat setempat yang menjadi pekerja berkisar sekitar 10 hingga 15 orang per kampungnya. Pemeliharaan jalan lewat program Padat Karya Tunai sudah dilakukan sejak setahun terakhir. Oscar, boleh ngobrol dulu Pak? Boleh. Boleh dimatiin sebentar nggak Bapak? Ya. Kesini dikit Pak. Kita ganggu sebentar nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Boleh ya. Nah, biasanya kalau dalam sehari atau hitungan seminggu itu berapa banyak rumput yang dibabat Pak? Biasa tergantung juga dari cuaca. Kita kadang kalau cuaca bagus, kalau satu hari kita babat bisa sampai 2 kilo, kadang juga 1 kilo. Nah, itu selama mengikuti padat karya ini, Bapak kan tentu dapat bayaran juga ya Pak? Iya. Itu sistem pembayarannya seperti apa sih Pak? Kalau yang ini kita hitung harian tuh, satu kali kerja, misalnya kita 5 orang dikasih 1 hari kerja gitu 100. 1 hari kerja dikasih 100.000 per Ya. orang. Selama 1 minggu berapa kali kerja? Seminggu bisa sampai hari Sabtu kan. Oh berarti Senin sampai Sabtu. Tergantung kilonya juga, kalau macam kilonya banyak berarti bisa 2 minggu sampai 3 minggu. Pekerjaan ini sangat remuk.
bermanfaat juga buat supir-supir yang lewat di daerah sini. Karena kalau rumput-rumput ini tidak babat, terlalu banyak kecelakaan yang terjadi di daerah wilayah kita di kampung sini, Lamona sini. Skema padat karya tunai yang dilakukan di Kampung Maladofok dan Klamono, Papua Barat menambah pendapatan masyarakat. Mereka menerima upah Rp100.000 per harinya. Dalam sepekan mereka bekerja 6 hari. Dari pekerjaan itu warga mengaku terbantu untuk memperoleh pendapatan tambahan. Jalan nasional di tanah Papua telah membuka akses, memangkas jalur distribusi pangan hingga menghubungkan daerah terisolir. Percepatan pengerjaan infrastruktur menjadi bukti meratanya pembangunan di seluruh Nusantara. Karena tanpa perbedaan, menjadikan kita satu Indonesia.